Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dia Asisa Alia. Kali ini saya akan membahas tentang stakeholder proyek. Keep watching. Stakeholder suatu proyek adalah pihak-pihak, individu, ataupun organisasi yang secara aktif terlibat dalam proyek atau yang mempunyai interest yang terpengaruh baik positif maupun negatif atas terlaksananya proyek. Untuk proyek konstruksi itu sendiri, stakeholder juga berbeda. Yang pertama, ada pemilik proyek. Pemilik proyek adalah seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Peran dari pemilik proyek itu sendiri atau biasa disebut dengan pemegang saham adalah sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. Hak yang dimiliki dari pemilik proyek diantaranya yang pertama, meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa. Yang kedua, menunjuk penyedia jasa, dalam hal ini konsultan dan juga kontraktor. Kewajiban dari pemilik proyek yaitu menyediakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan. Yang kedua adalah konsultan. Konsultan adalah seseorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman merancang serta mengawasi proyek konstruksi. Konsultan ini sendiri terdiri atas 3. Yang pertama, konsultan perencana, yang kedua konsultan pengawas, dan yang ketiga konsultan manajemen konstruksi. Berikutnya yaitu kontraktor. Kontraktor adalah perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang direncanakan sesuai dengan keinginan pemilik proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Peran dari kontraktor ini sendiri yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan, serta ditetapkan dalam kontrak perjanjian pemborongan. Hak dari kontraktor itu sendiri yaitu meminta kepada pemilik proyek sehubungan dengan pengunduran waktu penyelesaian pembangunan, dengan memberikan alasan yang logis dan sesuai dengan kenyataan di lapangan yang memerlukan tambahan waktu. Kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu memberikan laporan kemajuan proyek yang meliputi laporan harian, mingguan, serta bulanan kepada pemilik proyek yang memuat antara lain pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta jumlah bahan yang masuk. Subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui pemilik untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus spesialis. Subkontraktor dibedakan menjadi 2 macam, yaitu subkontraktor yang menyediakan pekerja saja, dan yang kedua subkontraktor yang menyediakan pekerja dan material konstruksi. Peran dari subkontraktor yaitu menerima pekerjaan dari kontraktor utama dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang yang dimiliki atau penerima pekerjaan khusus dari suatu konstruksi. Hak dari subkontraktor yaitu menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kewajibannya yaitu yang pertama, diantaranya menyediakan bahan, alat, dan tenaga kerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Yang terakhir yaitu supplier atau pemasok. Supplier adalah pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok bahan material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik. Perannya yaitu
merupakan suatu bagian yang terpenting dalam rantai suplai produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat atau konsumen. Hak dari supplier atau pemasok itu sendiri, yaitu supplier membeli barang dari satu atau lebih produsen yang kemudian disalurkannya kembali kepada customer-nya. Kewajiban atau tanggung jawab yang harus dimiliki oleh supplier yaitu menyediakan barang yang diperlukan oleh customer.